menjadi ASN P3K paruh waktu atau P3K part-time. Pasal tersebut di pasal 90 ada tertulis tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Ya, sekarang kita akan mendengarkan langsung juga dari, mungkin pertama kita mendengarkan dari Pak Gus Pardi, bagaimana proses pembahasannya terakhir sebelum masa reses kembali terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, dan bagaimana target-target ke depannya untuk pembahasan revisi Undang-Undang ASN. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Gus Pardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita bersama. Pertama, saya tentu memberikan apresiasi kepada teman-teman yang peduli bicara tentang non-ASN, sehingga dijadikan pada siang hari ini untuk menjadi topik pembahasan kita dalam diskusi yang sangat luar biasa ini. Pertama, perlu saya menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu adalah merupakan hak inisiatif dari Komisi 2. Yang ketika itu kita usulkan pada masa Pak Menteri Cahyokumolo almarhum. Ketika itu memang terjadi juga diskusi yang hangat tentang perlu adanya revisi itu atau bagaimana. Setelah kita melakukan urun lembuk dan lain sebagainya, akhirnya disepakati bahwa antara pihak Komisi 2 dengan pemerintah sepakat untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Lalu apa-apa saja yang akan dilakukan perevisian terhadap undang-undang itu? Pertama adalah tentang eksistensi KASN, Komisi Aparatur Negara. Bagaimana eksistensi daripada KASN ini? Apakah akan dihilangkan atau dilakukan penguatan terhadap lembaga itu? Kemudian berjalannya waktu, kebetulan Pak Cahyokumolo meninggal dan digantikan oleh, lanjut Kang yang gagah, Pak Mardani Alisera, yang aduh saya udah rindu berat, udah lama nggak ketemu. Lalu saya lanjut ya Pak Mardani, saya lanjut. Lalu dengan meninggalnya Pak Cahyokumolo, Pak Jokowi mempercayakan Pak Azwar Anas sebagai pengganti beliau. Ketika masa jabatan beliau tersebut, beliau mengeluarkan surat edaran ke seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian dan lembaga seluruh Indonesia untuk melakukan penataan terhadap non-ASN ini. Sebagaimana dikatakan tadi pada prolognya moderator, memang betul bahwa jumlah daripada non-ASN itu sebetulnya berapa? Belum jelas, belum pernah akurasi terhadap jumlah non-ASN itu. Pertama dikatakan 400, 700, 1, sekian, sampai dengan setelah dilakukannya surat edaran oleh Pak Menteri, barulah ada jawaban bahwa jumlah non-ASN itu yang terdata oleh Kementerian ATR, Menpan RB ini adalah 2,3 juta dengan ketentuan yang dibuat dalam surat edaran tersebut. Dan saya yakin dan percaya jumlah ini pasti akan membengkak. Karena saya juga sudah sampaikan ketika RDP dengan Pak Menpan RB
masih banyak orang-orang yang belum terupdate datanya dikarenakan oleh berbagai hal. Terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Jadi saya tidak sampaikan, saya yakinkan jumlah 2,2 juta itu yang terdata oleh kementerian lembaga yang dikirimkan oleh kepala daerah, kabupaten kota, provinsi, kementerian dan lembaga tersebut. Nah, di satu sisi PP nomor 14 menyatakan bahwa bulan November itu tidak ada lagi namanya non-ASN atau honorer dan lain sebagainya, sebutan lain yang berbagai macam ragam pemakai non-ASN itu. Lalu ini adalah juga bahagian dari revisi undang-undang yang kita inginkan. Nah, akhirnya dalam pembahasan kami dari Komisi 2 sudah menyampaikan persoalan ini, DIM ini kepada pemerintah, dalam hal ini Menpan RB. Dan alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Dan kita sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Menpan RB ini secara intens, secara terstruktur, masif, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ketika pembahasan itu memang dimunculkan oleh pihak pemerintah bahwa sebagaimana dikatakan tadi ada 7 klaster dan saya sebutkan tadi KSN yang kita bahas pada hari ini adalah tentang pegawai honorer. Mau diapakan 2,3 juta itu? Lalu pemerintah menyatakan komitmennya dan kita dukung Komisi 2 terhadap komitmen yang disampaikan oleh pemerintah. Apa itu komitmen? Pertama adalah tidak akan melakukan PHK terhadap 2,3 juta itu. Alhamdulillah. Tentu sangat direspon oleh seluruh para honorer dan sebutan lain yang ada di kabupaten kota, provinsi, kementerian dan lembaga seluruh Indonesia. Yang kedua adalah jaminan yang disampaikan oleh pemerintah tidak akan berkurang kesejahteraan yang didapat ketika mereka berstatus sebagai non-ASN itu. Yang ketiga adalah pihak pemerintah pun juga mengatakan bahwa dengan sikap yang demikian juga tidak akan mengelembung anggaran dengan solusi yang akan diterapkan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, barulah ketika itu apa solusi daripada kebijakan yang dibuat itu? Maka diusulkanlah oleh Pak Menpan RB bahwa revisi undang-undang itu substansinya adalah semuanya akan menjadi ASN. Dengan model adalah menambah bentuk daripada polarisasi daripada ASN itu. Pertama adalah PNS. Yang kedua adalah P3 full time. Yang ketiga adalah P3 part time. Saya dulu juga pegawai negeri akademisi. Yang ketika itu sebelum diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 2014, yang ada di pemerintahan itu hanya pegawai negeri sipil, tidak ada P3K. Sebetulnya P3K itu substansi daripada kehadirannya, filosofi kehadirannya itu adalah ingin memasukkan para swasta menjadi pegawai ASN yang bekerja secara profesional. Mereka bisa menjadi eselon 1, bisa juga di eselon 2 dan lain sebagainya. Itu maksud dan tujuan daripada keberadaan P3K ketika itu. Namun dengan perjalanan waktu, dengan dinamika dan persoalan yang muncul terhadap persoalan honorer atau non-ASN ini, sehingga langkah-langkah yang strategis yang diusulkan oleh pemerintah adalah bahwa orang-orang yang bekerja di 2,3 sebagaimana saya sebutkan tadi,
itu tidak melulu semuanya masuk kepada P3K part-time. Tergantung dari tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. Bisa saja kalau seandainya pekerjaannya tidak membutuhkan, dia harus hadir di kantor itu dari pagi sampai sore, kenapa harus dia dibelenggu di kantor itu? Jadi bentuk-bentuknya berbagai macam, tentu kita serahkanlah kepada pemerintah apa-apa saja bentuk daripada pekerjaan yang bersifat part-time itu. Nah, oleh karena itu, bisa saja guru di SMP dan SMA, karena dia mengajar bukan guru kelas. Dia mengajar guru pelajaran. Tetapi yang penting ada, bisa juga dengan orang-orang yang ahli di bidang programmer. Programmer, dia bekerja sesuai dengan apa yang diminta oleh pimpinannya. Itulah beberapa gagasan yang kita masukkan, dan alhamdulillah pembahasan tentang revisi undang-undang ini sudah selesai kita lakukan di Komisi 2 bersama pemerintah sebelum masa sidang ditutup oleh pimpinan DPR. Namun karena kita menghadapi masa reses, sehingga kita menunda pelaksanaan daripada pandangan mini fraksi, yaitu pleno tentang penetapan daripada revisi undang-undang ini. Prinsipnya semua persoalan sudah kita bicarakan, semua masalah juga sudah kita selesaikan, tinggal hanya lagi ketok palu. Mudah-mudahan setelah masa reses ini, tanggal 15 akan mengakhiri masa reses, setelah itu dibuka masa sidang, dan setelah itu kami rapat internal, dan insya Allah tentu akan menjadwalkan kapan akan dilaksanakan pleno pengesahan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 5 2014. Nah, kemudian tentu kita berharap janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah terhadap hal yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya non-ASN 2,3 yang akan diakomodir, apakah di AS, di PNS, P3K full time, P3 paruh waktu tadi, prinsipnya adalah kesejahteraannya tidak berkurang, kemudian tidak akan di PHK massal, yang ketiga anggaran tidak bertambah akibat daripada kebijakan ini. Ini tentu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para non-ASN, dan mudah-mudahan ini adalah kado yang sangat dinanti-nanti oleh para non-ASN yang jumlahnya 2,3 itu, dalam rangka menghadapi pelaksanaan ulang tahun Republik kita tanggal 17 Agustus 2023 ini. Barangkali demikian, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah dan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.